Ya. Gimana hukumnya anak-anak menonton murotal Quran tapi backgroundnya kartun? Terkadang kalau dengerin langsung tanpa gambar atau backgroundnya bukan kartun, si anak malah nggak suka. Dari Akbar Tangsel. Tafadol, Ustaz. Sifat anak-anak itu, ya, anak-anak itu lebih senang dengan yang berbau seperti boneka. Ya main anak-anak lah. Ya, apa ya, kalau boneka saat ini apa ya? Kalau ini ya, apa Mas Ilham sekarang ini? Kalau apa Ustaz, boneka kayak Barbie Barbie ya, gitu, Barbie-Barbian. Barbie kayak gitulah. Kalau laki-laki itu paling itu kayak mainan kayak Transformer, kayak gitu. Nah, ya. Anak-anak itu senang banget itu untuk dikati kayak gitu ya. Ada memang saya ini pertanyaan ini memang di beberapa video di YouTube itu ada murotal seperti itu. Ada yang dengan metode Umi itu bagus sekali ya. Ya mudah-mudahan ada juga di Muslim Box ya. Jadi di dalam video itu backgroundnya itu kayak gambar-gambar mobil, apa mobil Tayo ya, bis itu ya. Ya bis Tayo gitu ya. Nah, itu bergerak ya, terus ada gambar-gambar lain. Jadi anak sebenarnya dia sambil mengupload sambil lihat itu, Nonton gitu Ustaz. Oke, nonton. Masya Allah. Itu mengedukasi dia bisa mendengar dan sudah ada hiburan dari gambar-gambar tadi. Karena kalau dia pakai gambar yang misalnya di ini suara sesudah gitu, dia diajarkan kayak gitu. Terus cuma suasana dibuka gitu, dia kayaknya bukan dunia dia begitu. Iya, iya, iya. Ya, itu bukan dunia, itu dunianya Mas Ilham dan saya gitu. Itu bukan Masya Allah. dunianya anak-anak. Dunia anak-anak tadi kartun ya, gambar animasi ya. Yang penting nggak ada pelanggaran gitu. Kalau ini biasanya sih anak-anak ini penyakitnya di anim itu, gambar-gambar anim ya. Wibu Ustaz. Kalau anak zaman sekarang bilangnya Itulah yang tahu wibu-wibu. itulah. Saya nggak tahu, saya nggak dalami itu, ya Iya, cuma Ustaz. tahu dari ini aja. Iya, Nah, Ustaz. Oke. ini sampai maaf sekalian saya singgung karena anim ini punya pengaruh. Ada anak-anak tanya ke saya gini Mas Ilham. Dia tanya waktu kajian, Ustadz di surga saya bisa ketemu dengan tokoh-tokoh anim nggak? Masya Semua Allah. tertawa nih. Tapi saya harus tahan ngomong ini gimana ini anak sampai pikirannya gitu. Saya cuma jawab, kamu di surga itu minta apapun, anim-anim itu nggak ada apa-apanya itu. Nah, sampai segitunya kan berarti memang yang dia tonton ke bawah gitu. Ya, berpengaruh ya. Masya Allah. Sampai apa tadi? Bawa ke masalah surga loh itu. Kita mungkin dulu nggak pernah berpikiran, oh nanti di surga saya ketemu Power Rangers bisa nggak? Enggak gitu. Itu anak-anak Iya. sekarang ini. Dunia kita dulu kan Power Ranger kan. Nah, itu. Masih Power Ranger. Masih Apa seumuran saya berarti nanti sama Ustadz Ana nih berarti. apa saya nanti bisa ketemu? Kita kan nggak pernah, tapi anak-anak sekarang itu kayak gitu di bawah itu, saking apanya itu anime ya. Pengaruhnya luar biasa itu. Nah itu, jadi kenapa kayak gini tidak diganti dengan tontonan seperti itu atau murotal ya? Saya pernah coba dengan anak saya sendiri umur 1 tahun lebih. Dia senang kayak gitu memang. Dia perhatikan, dia suruh muter itu. Walaupun belum bisa ngomong, tapi dia kasih isyarat itu. Ini dia mau dengar. Nah, akhirnya kan dia jadi suaranya kan lambat kalau bacaan Umi itu. Metode Umi itu kan lambat. Metode Umi itu salah satu metode untuk baca Al-Quran. Karena ada itu sebenarnya metode belajar Al-Quran dasar ya, kayak Iqra gitu ya. Ada metode belajar Al-Quran dasar kayak kita baca eja itu kan ada, kalau yang orang-orang dulu bukan pakai Iqra tapi pakai metode Baghdadi. Baghdadi itu yang cuma abata terus hurufnya disambung terus sudah masuk juz amma gitu. Nah, itu tuh namanya Baghdadi gitu. Dulu Mas Ilham pakai itu enggak? Enggak, Ana dulu masih Iqra, Ustadz. Dulu saya pakai Baghdadi dulu. Jadi saya belum kenal Iqra. Baghdadi itu metode. Jadi Umi juga ini metode, salah satu metode. Metode untuk belajar Al-Quran. Ada berapa macam gitu. Saya pernah kaji. Nah, ini bagus sekali kalau dari sisi bacanya gitu ya. Nanti dia praktek bacanya, terus mereka buat di beberapa channel YouTube itu ada juz 30 ada, juz 29 ada, 28 juga ada itu. Tapi kayaknya bukan semua juz ya. Ada beberapa juga qori yang dewasa mengajarkan metode Umi juga, pakai metode Umi. Tapi ada yang memang suara khas anak-anak. Nah, itu bisa dipakai. Nah, itu kalau yang tanya tadi misalnya jadikan itu untuk anaknya dengar, silakan itu dibolehkan. Ditambah lagi alasannya anak masih diberi keringanan untuk bermain boneka. Sebagaimana Aisyah ya, Aisyah itu kan punya mainan
kuda yang bersayap. Jadi Nabi pernah, kan Aisyah nikahnya kan ketika masih kecil ya, tapi digauli kan ketika sudah balik. Ketika Nabi masuk dalam rumah, dia lagi main dengan teman-teman putrinya, ya. Terus Nabi temukan tuh mainan boneka tadi. Nabi bilang, ini apa ini, kok ada kuda, kok punya sayap? Kemudian Aisyah jawab, cerdasnya Aisyah ini, dulu Nabi Sulaiman juga kudanya itu ada yang bersayap. Nah, terus Nabi diamkan. Nah, ini para ulama ambil kesimpulan kalau untuk sebenarnya patung, kan boneka itu sebenarnya patung. Tapi kalau dari sisi anak, kalau itu mainan untuk mereka masih dibolehkan. Jadi misalnya kalau orang tua tanya ke saya, Ustaz, anak saya boleh boneka nggak? Boleh. Tapi kalau ada anak remaja tanya ke saya atau anak dewasa tanya ke saya boleh main boneka ini nggak? Kalau masih anak-anak boleh, kalau dewasa sudah nggak lagi gitu. Itu untuk keringanan anak-anak saja. Masya Allah.